Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya semuanya. Semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran tematik hari ini, kita baca doa dulu ya. Baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tematik, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Kita simak dulu yuk tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, dengarkan cerita ibu. Di sela-sela istirahat, Pak Made dan Wayan memperhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Wayan. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, tapi kondisi kependudukannya juga, Wayan. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau. Menurut Kepala Badan Informasi Geospasial, dari Sabang sampai Merauke, masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Made? Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Coba kalian amati peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia ini. Peta ini menurut provinsi tahun 2010. Coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan peta persebaran kepadatan penduduk ini. Yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Dengan kepadatan penduduk 600 sampai 1.299 orang per kilometer perseginya. Pertanyaan kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Yaitu Pulau Maluku. Pulau Maluku memiliki kepadatan penduduk sekitar 10 sampai 49 orang per kilometer perseginya. Pertanyaan ketiga, berapakah jumlah kepadatan Provinsi Lampung? Provinsi Lampung yaitu 200 sampai 599 orang per kilometer perseginya. Pertanyaan keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Berapakah kepadatan penduduk Papua Barat? Yaitu 10 sampai 49 orang per kilometer persegi. Pertanyaan kelima, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Tempat tinggal kita berada di Pulau Jawa, yaitu lebih dari 1.299 orang per kilometer perseginya. Wilayah Indonesia sangat luas dan berupa kepulauan. Hal ini mengakibatkan keberagaman penduduk, salah satunya adalah keberagaman suku. Coba amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Indonesia memiliki 34 provinsi dengan 1.340 suku bangsa menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010.
Terdapat banyak suku di Indonesia ya. Kalian sudah mempelajarinya di kelas 4 tahun lalu. Coba suku-suku apa saja yang ada di Indonesia. Salah satunya ada suku Jawa, suku Dayak, suku Banten, dan masih banyak lagi suku-suku lain di Indonesia. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yaitu Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Nah, sekarang coba diskusikan dengan orang tuamu daerah persebaran agama di Indonesia. Gambarlah peta ini di buku tugasmu, kemudian berilah tanda-tanda seperti berikut. Daerah mana yang terdapat banyak agama Islam, berarti diberi tanda warna biru. Dan Katolik berwarna merah, Buddha berwarna kuning, Kristen berwarna orange, Hindu berwarna ungu, dan Konghucu berwarna pink. Diskusikan ya dengan orang tuamu. Menjaga kerukunan umat beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, oleh karena itu perilaku dan sikap masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, kita masih sering menjumpai perilaku orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tabel ini adalah contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Coba kalian baca dan amati. Ini termasuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berarti perilaku ini tidak patut untuk dicontoh. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita makin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan, letak geografis dan strategisnya, besarnya jumlah penduduk, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Dengan mempelajari kondisi pendudukan dan geografis alam Indonesia, kita harus makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Sudahkah kalian mencintai bangsa kalian? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Pembelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 semoga bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.